Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, nabiyina wa habibina sayyidina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga selalu diberkahi dengan serta nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut lagi ngaji bareng-bareng kita. Pakai kitab Mukhtasar Baitul Qasidin atau kesan-kesan terkait materi akhlak para salaf dahulu. Kita masih pada bab al-ghurur atau orang yang tertipu dengan angan-angannya sendiri. Kita masuk pada ucapan musannif, kalau musannif rahimahullah ta'ala wa firqatul ukhra zahadan fil mal, dan sebagian kelompok lagi orang yang tertipu itu adalah orang yang zuhud terhadap harta. Ini dalam arti memahami zuhud secara keliru. Di pertemuan kemarin sudah kita singgung kemarin bahwa yang disebut zuhud itu adalah menjauhi dari hal-hal yang syubhat dan yang makruh, menjauhi dari hal-hal yang syubhat dan yang makruh serta menjaga ifah. Tapi ini maksudnya orang yang benar-benar berbebas diri dari yang namanya dunia. Wa qana'at biduni minal libasi wa ta'am, dan dia merasa cukup dengan pakaian yang apa adanya, yang lusuh, yang mungkin tambal-tambalan, yang comeng-camping, ta'am dan makanan. Kalau zaman sekarang kan nggak tahu makanan sederhana itu seperti apa. Tapi kalau zaman dulu itu orang ketika nggak punya uang benar-benar makannya benar-benar nggak ada apa-apanya. Contoh misalnya dulu cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala namanya Salim. Salim itu putranya Ibnu Umar. Salim itu emaknya orang Persia, anaknya raja. Mukanya paling mirip dengan Ibnu Umar, buatan itu. Suatu ketika dia bermain ke rumah sepupunya, seorang khalifah. Namanya Sulaiman bin Abdul Malik, sepupunya dari pihak ibu. Dan dilihat oleh Sulaiman, wahai anak pamanku, itu badanmu kok bagus sekali, Masya Allah, kamu makan apa? Badannya kelihatan bagus. Kemudian dia bilang, aku cuma makan roti pakai minyak apa ya? Pakai minyak zaitun aja, minyak zaitun. Roti pakai minyak zaitun. Roti Arab itu bukan kayak roti kita, ada rasa coklat, ada rasa keju. Saya ini roti Arab itu kuatos terus. Saya waktu masih muda, usia belasan tahun, gigit roti itu aja gigi rasanya berat. Apalagi sekarang udah krimis semua itu ya. Terus kemudian ketika ngomong seperti itu, sang khalifah menanya Sulaiman bin Abdul Malik, "Fahal tashtahi?" Emang kamu doyan? Atruku hatta ashtahi. Tak tinggal buka makan itu ketika lapar sampai aku itu sampai selera, sampai aku doyan. Masya Allah, memang benar-benar gak ada apa, gak ada sesuatu yang bisa dimakan. Kalau zaman sekarang, kucingan sudah enak banget, lauknya lengkap. Bingung apa yang sederhana, nggak tahu. Tapi zaman dulu udah kayak gini. Kalau sekarang ada yang makan nasi tok, itu justru mencurigakan. Jangan-jangan dia ini puasa yang enggak.
Nah, tapi waqanaat minal maskani bil masajid, dan dia merasa cukup tempat tinggalnya itu di masjid. Masya Allah. Nah, tidur di masjid dan sebagainya. Zaman dulu biasa. Kalau zaman sekarang mungkin tidak boleh. Paling lama masjid masih tempat di belakang. Jangan nanti kalau tidur bau semua. Dulu kita di Libya itu kan asramanya itu kecil, isinya itu sampai belasan, jadi nggak semua kasur dipakai di ruang gini gitu. Nah, ini pribadi itu nggak kuat, ngap, akhirnya turun di toa itu aura dipakai mesin itu, jadi itu kayak enak, bisa nyalain kipas ada gitu. Nah, suatu ketika karena udah lamanya, sayangnya nggak mau langsung dikunci, nggak boleh lagi tidur di masjid karena kabarnya bau. Langsung dicuci, mereka jadi sujudnya nggak nyaman. Kalau ini nyaman-nyaman aja, udah terbiasa mungkin ya. Nah, ada orang-orang yang tidur di masjid, tapi mungkin kalau zaman-zaman Ramadan mungkin tidak apa ya, pakai kasur sendiri, pakai bantal, sehingga tidak bikin karpetnya bau. Fadhanna nah annaha adrakatul bata az-zuhad. Maka kelompok ini mengira bahwa dia itu sudah sampai pada level orang-orang zuhud, insyaallah. Wahum ma'ahada, padahal mereka itu dengan ini semuanya syadidu ar-rahmati fir riyasati wajah. Orang yang seperti ini itu terkadang dia sangat tamak dalam urusan kepemimpinan dan kedudukan di masyarakat, pengen di atas, pengen dia mimpin dan sebagainya. Dan ini kawan fakatan ahwadal amraini bahu bi'a'zami al-mahlakain. Sebenarnya harus bi'a'zami karena dia butuh jadi bi'a'zami al-mahlakain. Maka dia itu telah yang meninggalkan dua yang paling mudah dari dua urusan. Nah, yang paling mudah dari dua urusan, dan dia lebih milih terhadap hal yang sangat membinasakan dirinya. Sebenarnya untuk tidak tamat terhadap kekuasaan itu secara logika mungkin lebih mudah daripada meninggalkan makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, karena memang kadang badan itu tidak mau lelah, tidak mau kosong terus kan, kadang tidak mau. Tapi Allah Ta'ala wafil qatul ukhra, sebagian yang lain lagi harusan atau harusan ala nawafil, dia sangat getol dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah, dan ini bagus secara logika bagus. Tapi walau ta'tani bil faraid, tapi dia itu nggak kuat dalam menjaga hal-hal yang fardu. Sholat lima waktunya tidak jamaah, tapi sholat tahajud, terus kemudian sholat witirnya, sholat duhanya kuat sekali. Misalnya fatara ahadahum yafra'u bi sholatil duha wa sholatil lail, kamu melihat sebagian dari mereka itu mereka itu sangat senang ketika mereka itu istiqomah dalam sholat duha dan sholat malam. Wala yajidu lil fariidati ladzah, tapi mereka ketika sholat lima waktu kok gak merasa nikmat, gak merasa bangga gitu. Misalnya dengan sholat jamaah itu gak merasa senang, biasa. Wala yahrusu ala mubadarati ilaiha fi awal waktu, dan dia tidak berusaha untuk bersegera sholat di awal waktu. Dan ini kemudian sholatnya sendirian, nah di rumah agak akhir-akhir begitu. Wayansa, sebelum kita lanjut lagi, karena memang kenapa sebagian orang itu senang ketika dia itu beramal soleh yang umumnya orang itu tidak melakukan, yang rasa bangga kepada Tuhan. Misalnya dia Tuhan sendiri, dan ini sekelas di teman-teman penuntut ilmu begitu, di pesantren atau apa, yang Tuhan memang tidak banyak. Nah, baik dari kalangan santrinya maupun dari kalangan gurunya, yang kelihatan waktu Tuhan di masjid sholat itu
jarang. Nah maka ketika orang dia duha sendiri itu mungkin ngerasa seneng. Nah, tapi dia lupa terhadap wayat lagu Sallallahu Alaihi Wasallam fi ma yarwihi an Rabbihi azza wa jalla, dan dia lupa terhadap ucapan Rasulullah yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqarraba al-mutaqarribuna ilayya bimithli ada'i mafturidtu alaihim, yaitu tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan benar-benar mendekat lebih aku sukai melebihi dari apa-apa yang aku wajibkan. Ini kayaknya punya disiplin begini ya. Nah, mari kita lihat yang di bawah GSM berhafal. Ini nih. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratuhu alaihi. Nah, ini punya hadis yang benar. Ini kan beliau pakai bahasa beliau. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku lebih aku sukai lebih yang aku wajibkan kepada mereka. Berarti yang wajib dulu benar-benar dipolin, baru fokus kepada yang sunnah. Yang wajib dulu dipolin, baru fokus kepada yang sunnah. Tapi lanjut lagi as-sinfu ats-tsalits. Sekarang kita bahas golongan yang ketiga adalah al-mutasawwifah, atau orang-orang yang berusaha untuk mensucikan jiwanya. Baik, Bapak sekalian, kita bahas sedikit ya. Mungkin pernah tak bahas istilah sufi, tapi istilah sufi itu populer dari era salaf. Istilah sufi itu populer dari era salaf. Nah, adapun istilah tazkiyatun nafsi itu tidak begitu populer. Nah, walaupun istilah tazkiyatun nafsi itu diambil dari Al-Quran, istilah itu diambil dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, merasa kalian itu suci, itu maka Allah itu yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Tapi istilah tazkiyatun nafsi itu tidak populer, setahu itu tidak masyhur, tidak ada kitab yang ditulis dengan bahasa tazkiyatun nafsi yang menyebutkan istilah itu. Istilah itu mulai populer itu tahun 700-an Hijriah. Terus tahu ada tahun 700-an Hijriah, sedangkan ini meninggalnya tahun 600-an Hijriah. Nah, tahun 700-an Hijriah yang ada tahu yang mulai mempopulerkan istilah tazkiyatun nafsi itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin saja lo pernah dengar selain beliau, sebelum beliau ada yang belum tahu ya, ini belum tahu. Nah, tapi dulu istilahnya itu sufi, dan ada yang tidak tahu kira-kira alasannya apa istilah itu berganti. Mungkin Allah Ta'ala, mungkin orang-orang yang mensucikan jiwa itu mulai ada amalan-amalan yang tidak seperti dicontohkan orang-orang salaf dulu. Terus bahkan mereka mungkin mulai memasukkan duit dan sebagainya. Nah, dulu awal-awal 2000 kalau misalnya itu, saya kan suka jalan-jalan ke Monas gitu. Waktu sekolah di Libya dulu, dengan ke Monas terus naik lift di mana sampai kemana lupa itu. Nah, itu ada orang pakai baju partai begitu, Masya Allah, dijemputnya aja dia orang DPR, nggak usah nyebut DPR apa lagi, depannya kelihatan dia punya aja, terus di lift itu ini terus, Masya Allah, mantap sekali ini terus orang itu sekali dia. Begitu keluar ternyata di dalam lift ada hibah. Nah, kan mereka mungkin satu kantor, satu komunitas begitu. Dia kayak gitu, tapi kalau masalah duit, wah, ngejar yang paling terdepan, paling dapat sendiri. Nah, gitu. Dikotori oleh orang-orang seperti itu. Kalau nggak nyebut nama kan kayak gimana nih? Ada juga yang kenal. Nah, maka karena sudah mulai berbelok begitu, terus kemudian mungkin ulama berusaha untuk pakai istilah yang lain, dan itu kamu sah saja, cuma istilah. Dan memang biasanya seperti itu kan.
apa ya, yang dulunya lulus begitu kelompok atau apa begitu, nanti kesini itu mulai melenceng, nanti bersih lagi melenceng gitu. Setannya banyak. Tapi wal maghruruna minhum firqah, orang-orang yang tertipu dari kalangan mereka itu banyak sekali. Firqatun minhum iltaru biziyyi wa nutqi wal haibah. Sebagian dari mereka itu tertipu dengan seragamnya, dengan pakaiannya dan tutur katanya dan bentuk apa ya, bentuk posisi badannya. Maksudnya itu orang-orang yang berpenampilan zuhud, mungkin bajunya itu biasa, lecek, atau mungkin mohon maaf nih pakai baju gamis atau apa atau jubah tapi sudah lecek misalnya. Nah, wanut itu tuh katanya dikit-dikit masya Allah, dikit-dikit subhanallah. Tapi sebenarnya itu bagus Pak. Sekarang itu Anda jarang mendengar ucapan-ucapan itu dari anak-anak kecil. Jadi astagfirullah, itu pada kemana ya pendidikan zaman sekarang tuh? Nggak seperti itu. Terus dari kalangan orang tua itu jarang Anda dengar kalimat ittaqillah. Ente buat takut sama Allah. Ente buat itu kok lenyap ya? Padahal itu penting sekali. Padahal itu penting sekali. Gimana mau menyadarkan orang kalau nggak menyebut nama-nama Allah gitu? Nah, ini singkat cerita, ada orang yang tertipu, dia mungkin biasa ngomong begitu. Nah, mungkin menyadarkan orang, banyak orang, tapi dia ngerasa, oh, aku ini sudah bertakwa. Karena ketika orang sudah ngomong ittaqillah, takut sama Allah, terkadang setan itu menusuk dia, terkadang ya setan menusuk dia untuk membisikkan kepadanya, kamu itu orang yang paling bertakwa. Intinya, ketika kita ngomong ittaqillah, takut sama Allah, kita itu jangan sampai tertipu dengan ucapan kita. Maka kita harus yang paling bertakwa, harus kita yang intinya harus benar-benar bertakwa. Jangan kita mau bertakwa tapi kita merasa merasa bertakwa ini kan. Tapi harus berusaha yang paling bertakwa, harus berusaha yang paling bertakwa. Nah, kan kita disuruh musyawarah berlomba-lomba. Tapi fatashabbahu bis-sadiqin min as-sufiyyati bil-zahir. Maka mereka berusaha menyerupai orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang membenarkan agama, orang-orang yang benar dalam urusan agama, dalam urusan kesucian jiwa. Nah, berusaha seperti itu bil-zahir, secara zahir. Nah, sebelum ini kita bahas ada nasihat para ulama kuno dulu, ketika kita itu bukan orang baik, maka kata mereka fatashabbahu illam takunu mislahu. Kalau memang kamu bukan orang yang soleh, kalau memang kamu bukan orang yang bertakwa, maka berusaha untuk berserupa seperti orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu gimana? Perlakuan mereka gimana? Kelakuan mereka gimana? Ke masjid dia sudah masuk. Mereka pakai baju, dia udah pakai baju, orang begitu. Nah, kita berusaha untuk menyerupai orang-orang yang soalnya nanti hal itu akan mendarah daging dalam jiwa seorang. Nah, pasti begitu. Pasti awalnya dia berusaha dulu. Nah, mungkin pada gimana dari orang yang ke masjid itulah. Nah, itu kita ikuti. Nanti insya Allah jiwa kita akan seperti itu. Nah, tapi jangan sampai kita memakai itu seperti kata Mas Arif ini. Nah, itu hanya untuk dilihat orang. Ini kan kalimatnya begitu. Dia berusaha untuk ke masjid, berusaha tujuannya hanya untuk dilihat orang. Nah, ini yang bahaya. Sekali lagi ya, menyerupai orang soleh itu bagus banget. Sebagaimana orang tuh bocah kalau nonton film-film pahlawan, gaya-gaya tentara, dia akan jalannya tegap, bagus. Nah, tapi kalau ditonton acara lawak terus banyak bencong, nanti dia juga bakal kayak bencong kan, jadi lemes gitu. Nah, itu banyak teman-teman yang suka nonton lawak dulu, namanya itu si Olga yang sudah meninggal itu. Nah, udah nonton kan, nah itu kan, gitu ya. Akhirnya dia jadi ikut-ikut begitu. Dan kata teman anak yang dulu pernah di dunia gelap gitu Pak,
Dia kan dulu pernah ngeband gitu, tapi alhamdulillah sudah tobat. Antum kalau tak tunjukin mukanya mungkin nggak ngeh kalau dulu ini ngeband. Udah soleh banget. Nah, cuman Facebooknya kan masih ada teman-teman itu gambar-gambar yang lama itu masih. Tadi itu, masya Allah. Dia cerita, entah kenapa di dunia maksiat apapun itu, di hotel, di ini semuanya pasti ada bencongnya, pasti ada bencongnya. Jadi di sini kan nggak ada yang ini. Alhamdulillah. Tapi walam yat'abu anfusahum fil mujahadati war riyadhati, tapi mereka enggak berusaha untuk berlelah-lelah. Nah, tidak berusaha untuk berlelah-lelah untuk mujahadah dan riyadhah. Setelah ini sudah pernah kita singgung, yaitu berusaha untuk mensucikan jiwa mereka, tapi malah sibuk terhadap yang zahir. Tsumma hum yatakalabuna 'alal haram wa syubhat. Kemudian mereka malah menerjang hal yang haram dan yang syubhat-syubhat. Karena orang kalau udah merasa suci, itu merasa ketika melangkah itu, langkah dia itu semuanya halal, semuanya benar, semuanya di track jalan yang benar, padahal syubhat. Nah, padahal syubhat. Kadang orang ngomong gimana ya? Ketika sudah merasa suci di depan orang-orang, ya aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari perlakuan seperti itu tuh, dari kelakuan seperti itu. Nah, itu secara doa kalimat itu bagus banget, dan orang salaf itu ngomong itu biasa, tapi tidak di-share di hatinya aja, di hatinya saja, nggak di-share begitu. Nah, ketika di-share udah kelihatan banget bahwa oh berarti dia rendah toh. Nah, oh berarti kamu tinggi. Nah, oh berarti kamu nggak seperti itu. Dan orang awam akan melihatnya seperti itu, dan ini bahaya. Ini termasuk orang yang mazlum, yang tertipu, dan ini sudah pernah dibahas oleh Ibnu Qudamah di atas dulu. Nah, baik, satu garis lagi bonus Pak, tak kasih bonus 5 menit istirahat di awal. Nah, tempo amwalu as-salati, nah amwali as-salatin, dan mereka rakus terhadap harta-harta para penguasa. Nah, kalau ada, kata para ulama dulu ya, kalau ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai kok mendekat penguasa, maka jangan ambil ilmunya, maka jangan ambil ilmunya. Beda kalau penguasanya datang ke dia, beda kalau penguasanya datang ke dia, itu lain cerita. Tapi kalau si ustadz atau kiai ini mendekat ke penguasa, maka kita dilarang untuk mengambil ilmunya, karena agamanya sudah terfitnah. Nah, nanti penguasa itu malah bingung, ini kok kiai kok ustadz kok doyan duit itu malah jalur proyek. Malah dia malah nggak mau ambil ilmu dari ustadz atau kiai tersebut. Wa yumazziqu ba'duhum a'rada ba'din idza ikhtalafu fi fardhin. Bahkan sebagian dari kalangan mereka itu robek kehormatan sebagian yang lain ketika mereka berselisih dalam sebuah tujuan. Sekarang kan banyak di forum catatan orang tuh banyak, bahkan atau pertanyaan itu belum, saya pernah dapat undangan begitu Pak. Nah, ya walaupun sebenarnya pas dapat itu sudah tahu isinya mungkin seperti apa, hati-hati itu benar-benar nggak pengen hadir, nggak pengen, tapi kok entah kenapa saya hadir. Nah, tapi habis itu langsung sakit bener, itu pulang langsung sakit, mungkin Allah ingat ini langsung sakit tapi 3 hari, meriang parah, demam parah. Nah intinya di dalam itu yang menjatuhkan seorang ustadz, menjatuhkan seorang ustadz rame-rame, jadi kehormatannya dimumahkan bareng-bareng. Nah, haula'i ghururun zahir, maka orang-orang seperti ini itu tertipunya jelas-jelas nyata. Bahkan orang awam pun ketika melihat jijik, ketika ada seorang ustaz, seorang kiai mendekat penguasa itu jijik sekali sampai merendah-rendah. Masya Allah, harusnya dia paham diri terkait ilmu yang ada di dirinya. Nggak boleh dengan ilmu yang dia punya terus dia jatuhkan dirinya, kan
harusnya tidak boleh. Wallahu taala. Tapi kurang lebih itu Pak yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait bagaimana orang yang tertipu dalam masalah jihad. Nah, masalah jihad sedikit. Tapi agar cukup kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.